Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom saudara. Shalom. Kita bersyukur kita sama-sama dituntun Tuhan untuk ibadah di tempat ini. Saya mengundang semuanya boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita boleh memulai ibadah ini dengan sama-sama kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Sama-sama kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk sama-sama kita merendahkan diri kita. Engkau yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan sepanjang minggu ini. Yuk angkat kedua tanganmu, mulai naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik tuh selamanya. Kasih-Mu Aba, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Aba. Orang lama ya shandara lama ya hinara lama ya shandi. Haleluya. Oh, Shakarala namaya shandi. Haleluya. Haleluya. Inara namaya shando. Inara lamaya shandi. Inara labara labara labo. Bahwasanya tuh selamanya kasih setiamu Tuhan, tuh selamanya kebaikanmu nyata. Oh, syakara lamara lamara lamaya, nara lamaya sanu. Namaya sandi, onara lamaya sandara lamoya, nara lamaya sandi. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu hari-hari kami Engkau yang sertai, hari-hari kami Engkau yang tuntun Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan iman percaya kita berkata, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saudara silakan duduk kembali. Firman-Mu di dalamku tenangkan
tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Para wanita, naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan. Sama-sama ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan karena Yesus aku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan karena Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Amin. di tengah badai Dalam kekuatan yang kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Amin. Di tengah Dalam kekuatan yang kau beri. sampai kapan ku kan bertahan, bertahan.
Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Dengan iman berkata, oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan, Dia yang turun tangan. turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari sama-sama bangkit berdiri berkata, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. saat mengangkat tangan, Dia Tuhan yang turun tangan menolong. tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Lebih lagi berkata, selalu ada, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada Caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Angkat kedua tangan kita berkata, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Selalu ada cara Tuhan, jalan Tuhan untuk menolong kami. Biarlah pagi siang ini kami terus rayakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sukacita sama-sama katakan. amin. Sekali kita tepuk tangannya buat Allah kita.
Sekali lagi selamat siang semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama kita rayakan kasih-Nya. Yang mau tepuk tangannya buat Allah kita ya. Kami puji-puji Engkau Tuhan. Kita sama-sama kon. Katakan sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Engkaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalam. Rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. Sorakan haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Engkaulah suka. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tepuk tangan tinggi-tinggi, come on. Allah kita dahsyat, katakan amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. ku rayakan. Kepen suaranya mana ya? Ku angkat Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. suaraku, Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Lebih lagi berkata ya. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. ku rayakan, ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Boleh
sekali katakan haleluya. Haleluya. Biar sukacita Tuhan turun atas setiap kita bicara. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Hei, pujian syukurku, katakan, ku naikkan bagimu. Oh. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu Tuhan, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Kami berjalan Tuhan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Boleh angkat kedua tanganmu, come on church. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Engkaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesus, oh church. Pujian syukurku, ku naikkan bagimu. Hey, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Oh, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kamu dengan imanmu katakan, kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Come on church, boleh sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus kita, come on. Haleluya. Come on church, katakan kasih-Mu, so kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Let's go, let's go. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Sukacita kami Tuhan, Yesusku. Oh, katakanlah, sukacitaku. Belakang kedua tanganmu sekali, come on church. Bersuka dalam-Mu, come on. Yesus Kau
Come on church, katakan. Menang di dalam-Mu. Menari. Yesus kau suka citaku, Hey, hey. mulialah nama-Mu. Come on, bersuka, come on. Bersuka dalam-Mu. Hey. Yesus kau kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, satu hal yang pasti, Engkau Tuhan ada bersama kami. Menari bagimu, Terima kasih Tuhan. Yesus kau suka cintaku, Mulia. mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari. Menari bagimu, Yesus kau suka cintaku, Mulia. mulialah nama-Mu. Kaulah suka cintaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesusku, Yesusku, Yesus kami. suka cintaku, Yesusku. Yesusku, Saya katakan, come on John. suka cintaku. Saya katakan haleluya. Come on GPN, haleluya. Di tengah apapun kita mau katakan Tuhan baik, haleluya. Wow. Silakan kembali saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki tahun yang baru 2026 nanti saudara. 2025 banyak hal yang kita lewati. Ada yang merasa kita kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin pekerjaan kita juga lagi susah, sulit. Mungkin ada yang, Tuhan kami menantikan anak Tuhan. Belum. Banyak hal. 2025. Tapi kita percaya satu hal yang pasti. Sampai saat ini kita bisa lewati. Karena kasih Tuhan. Ya setuju katakan amin. Karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kita berada di wadah ini. Bersyukur kita ada di tempat ini, di rumah ini. Untuk kita bisa sama-sama saling menguatkan. Haleluya saudara. Siap untuk memasuki tahun 2026 saudara? Siap? Tuhan yang sama yang akan memberkati kita di tahun 2026. Boleh sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Baik, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama 1 minggu ke depan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sambil kita akan memberikan persembahan kita di minggu siang ini. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan.
Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal gabungan GBI Grand Permata Niaga, GBI Cipondoh Narita, dan GBI WTC Matahari Serpong yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita merasakan kasih Tuhan di momen indah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk Natal, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi, dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari persiapkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini lebih dalam lagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa, sebab Engkaulah sahabat kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Pakai setiap hati kami Tuhan untuk menerima firman yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu. Penolong yang Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Mari kita nyatakan dari awal sekali lagi. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu. Penolong dan Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu. Sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Kita nyatakan dari awal sekali lagi. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu. Penolong dan Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Kami nyatakan, ya Roh Kudus datang.
kami selalu ingin bersama dengan Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkannya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Ya, selama kita masih hidup, kita itu harus belajar terus. Belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, kehidupan kita akan menjadi tertata dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan dengan tema dibela oleh Tuhan. Semua orang ingin mendapat pembelaan, dibela. Tidak peduli dia dalam posisi salah tetap ingin dibela. Ya, ingin dibela. Manusia kalau membela kita, nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya pasti dia menuntut sesuatu dari kita. Kalau ketika dia pernah melakukan sesuatu pembelaan di dalam hidup kita. Tapi lihat baik-baik, kalau Tuhan tidak. Kalau Tuhan membela kita, dia tidak meminta imbalan dari kita. Balas jasa apa barter, tidak. Ya, tapi Tuhan hanya membela bagi orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Kalau manusia, apalagi kalau sahabat karibnya, ya, orang yang kita sukai dia salah pasti kita juga bela. Tapi kalau Tuhan tidak, kita belajar firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bagaimana Tuhan ada di pihak kita sehingga kita tidak takut. Posisinya kita harus jadi orang benar. Kalau tidak jadi orang benar, Tuhan jangan mimpi jadi ada di pihak kita, tidak, ya. Saat ini dunia, ya, salah satu profesi yang paling laris yaitu pengacara atau pembela. Betul apa enggak? Di mana-mana orang membutuhkan yang namanya pembela atau pengacara, ya. Baik di dunia bisnis, usaha, banyak sekali persaingan. Kalau kita melihat, ya, di mana-mana ada persaingan, mulai saling satu sama lain saling menyerang. Itulah sebabnya, ya, mereka mencari pembelaan. Masalahnya diselesaikan, cari pengacara dan sebagainya, ya. Begitu banyak kita saat ini, dunia penuh masalah, hidup kita pribadi juga banyak masalah, ya. Akhirnya membutuhkan suatu pembelaan yang benar. Pembelaan yang benar hanya satu-satunya yang kita dapat dari Tuhan, tidak ada yang lain, ya. Biasanya makin kita mencari pembelaan, misalnya pengacara yang populer, makin keluar uang banyak. Betul apa enggak, ya? Makin uangnya harus banyak kalau kita mencari pengacara pembelaan yang luar biasa yang bisa menyelesaikan masalah kita, itu yang paling top, ya, harus keluar uang banyak, ya. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Kalau kita ngerti, kalau Tuhan membela kita cuma-cuma tanpa bayaran, ya, dia jamin akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah Tuhan kita. Dia selalu melihat apa yang baik bagi anaknya pasti akan dia berikan. Tanpa kita minta pasti diberikan, ya. Kita ini selama ini kita itu hidup kurang mengucap syukur. Seharusnya kita harus banyak mengucap syukur karena ada Tuhan Yesus, ya, yang mau membela kita dengan cuma-cuma. Tapi banyak orang kalau ada sesuatu masalah di dalam hidupnya, larinya tidak pada Tuhan dulu, tapi kepada yang lain. Apakah itu betul?
itu tidak benar, ya. Jika saat ini kita dalam keadaan posisi sudah tidak berdaya, mungkin banyak sekali kasus yang menimpa kita, dihina, difitnah dan sebagainya, ya. Yang kita merasa kita ini tidak adil, ini kenapa terjadi di dalam hidupku? Ya, larinya kemana kita? Janganlah takut, larilah kepada Tuhan Yesus. Dia akan membela kita. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, tata hidup kita baik-baik, menjadi lebih baik, sehingga kita ketika kita memerlukan pembelaan dari Tuhan, itu luar biasa, dia akan segera turut tangan di dalam membela kita. Tapi kalau posisi kita tidak baik, engkau teriak minta tolong siapapun juga, pembelaan itu tidak akan turun di dalam hidup kita, ya. Kita merasa kadang-kadang hidup ini ya sedih sekali kalau melihat itu, capek. Kita sudah berbuat baik, dibalas dengan kejahatan yang tidak baik, atau sudah kita bersikap jujur, dianggap bodoh, macam-macam. Itulah dunia kalau kita mengerti, ya. Kita berbuat yang baik, kita dapatnya yang tidak baik. Ya, kita sudah berlaku jujur, dianggap bodoh. Kamu sekarang kalau hidup di dunia masa susah ini kamu terlalu jujur. Enggak makan, enggak macam-macam. Tapi hati-hati, kita sebagai anak Tuhan kelihatannya menderita di dalam kehidupan ini. Kita harus mempertahankan iman kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang teraniaya, ya. Kita harus ingat firman Tuhan, patokannya semuanya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam, ya, terhadap ketidakadilan yang menimpa umatnya, yang di hadapannya hidupnya benar. Dia tidak akan tinggal diam. Jadi mau enggak mau kita jadi anak Tuhan tidak bisa sembarangan. Kalau hidup kita sembarangan, itu yang menjadi masalah. Kesusahan akan engkau terima sendiri, ya. Jangan takut, Tuhan itu selalu datang kepada kita. Dia adalah Tuhan pembela kita yang setia, ya. Dia hanya setia dan membela bagi anak-anaknya yang hidupnya benar. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak akan bisa kita suap. Tidak akan bisa, ya. Tidak bisa didikte, diatur. Tuhan aku begini-begini, tidak akan bisa. Kalau manusia bisa, ya. Tidak akan bisa menilai seseorang salah. Dia akan menilai orang itu benar. Kamu benar, aku bela. Tanpa engkau minta aku, pasti aku bela kalau hidup kita benar. Tapi hidup kita kalau tidak benar, apanya yang harus aku bela? Engkau hidup di dalam dosa, menyingkir, aku tidak akan bela kamu. Jalani hidupmu sendiri yang seperti yang engkau pilih, ya. Sekarang, kepada siapakah Tuhan itu akan membela? Kita cek diri kita. Kepada siapa Tuhan itu akan membela? Satu, Tuhan sekali lagi hanya akan membela orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar. Maka pembelaan itu luar biasa akan kita terima. Baca Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini sudah menjadi patokan syarat dari Tuhan. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sekarang hidup damai itu susah. Kita mau hidup damai, sebelahnya nyenggol sehingga kita tidak damai. Pertengkaran demi pertengkaran. Jauhilah yang jahat. Meskipun itu kelihatannya menguntungkan kita, jauhilah dan lakukan yang baik. Tuhan memerintahkan akhir-akhir ini, di akhir zaman kita harus makin berbuat baik kepada sesama anak Tuhan, ya, sesama manusia di lingkungan kita, ya. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang benar. Apakah orang tidak benar matanya Tuhan juga tidak tertuju?
juga tertuju, tapi mau menghukum, ya, menghukum. Jangan jangan punya pikiran, oh aku berbuat salah, berbuat dosa. Tuhan kan tidak tahu, tidak. Mata Tuhan itu juga melihat yang berdosa atau yang tidak, ya. Telinganya selalu mendengar teriakan orang benar yang minta tolong. Barang siapa yang saat ini sedang berseru-seru, berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tapi syaratnya jadilah orang yang hidupnya benar, ya. Tuhan memperhatikan teriakanmu apa. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, Tuhan itu mendengar. Harus ucapan kita itu yang positif, menjadi berkat, sehingga Tuhan juga mendengar. Kalau yang jelek-jelek Tuhan juga mendengar, dan si jahat juga mendengar, ya. Meskipun dunia melihat, tidak melihat, tapi Tuhan melihat kehidupan anak-anak kita, ya. Orang benar, sekali lagi, bukan orang yang sempurna. Banyak orang kalau disuruh datang kepada Tuhan, Bu, saya itu masih belum orang benar. Nanti saja kalau saya sudah benar. Wah, kalau punya pikiran gini salah. Kalau kamu menunggu benar, keburu Tuhan manggil kamu. Justru di saat kita hidupnya tidak benar, datanglah kepada Tuhan. Engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan tuntunan Tuhan. Ya, firman masuk, maka engkau akan menjadi orang benar. Kita tidak bisa menjadi benar sendiri tanpa Tuhan yang membenarkan kehidupan kita, tidak akan bisa, ya. Lalu pembelaan Tuhan lebih kuat dari pembelaan manusia. Tuhan kalau membela kita itu tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kalau Tuhan mau membela, tidak ada yang bisa mencegah apapun juga. Manusia boleh kuat dalam segala hal, tapi kekuatannya lebih besar daripada Tuhan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah kita yang kita sembah, Allah adalah Allah yang hidup, ada di pihakmu, siapa lawan yang bisa melawan dia? Tidak akan bisa. Lagu kan ada ya, Allah yang bela, ya. Dunia bisa punya pengacara baik, kekuasaan besar, koneksi macam-macam. Tapi jika Tuhan menjadi pembelamu, siapa yang bisa melawannya? Sekali lagi, Tuhan tidak membela kita dengan kata-kata, ngomong tok, tidak. Tapi dengan kuasanya dan tindakan yang nyata akan turun di dalam hidup seseorang. Jadi, dekatlah kepada Tuhan ketika engkau di dalam kesulitan masalah. Kata-kata Tuhan itu pasti sampai di dalam hatimu. Tuhan kalau sudah ngomong ini, kamu jangan ragu-ragu. Nah, aku pasti menolong engkau, menyelesaikan masalahmu. Pegang baik-baik, jangan ragu. Kenapa Tuhan itu kadang-kadang rasanya pembelaannya itu lama sekali di dalam hidup kita. Karena di dalam hati kita, Tuhan melihat hatimu, engkau ragu-ragu. Engkau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, aku pasti menolong engkau, menyelesaikan masalahmu. Pegang baik-baik perkataan Yesus itu. Kalau itu engkau dengar secara nyata di dalam doamu. Tunggulah waktunya. Kadang-kadang kalau Tuhan sudah ngomong begitu, kita itu cepat-cepat, Tuhan sekarang dong. Tidak, Tuhan tidak begitu. Ada waktu yang harus kita jalani bersama Yesus. Pertolongan itu pasti ada di dalam hidupmu, ya. Lalu apalagi Tuhan membela lewat damai sejahtera dan kemenangan-kemenangan. Ya, di saat engkau ada masalah, hatimu kan pasti tidak damai toh. Gelisah, khawatir segalanya, ya. Kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 14. Apa kata firman Tuhan?
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Kalau Tuhan membela kita, nak kamu diam saja. Aku berperang untuk engkau. Luar biasa. Jadi kalau engkau dalam kesulitan, kita dalam masalah kelihatan sudah buntu. Terutama kita merasa pihak lawan kita lebih kuat. Ya sudah, pegang baik-baik. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu cukup diam saja. Aku yang berperkara untuk mereka. Jadi posisi kita sekali lagi kita harus jadi orang benar. Kadang kita melihat Tuhan bukan hanya membungkam musuh kita, tapi memberi kita kemenangan dan badainya itu akan berlalu. Damai sejahtera. Jikalau engkau sudah mendengar kata-kata Tuhan itu, selayaknya kita percaya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, kalau aku pasti menolong engkau. Kita seharusnya percaya, tidak boleh ragu-ragu, sehingga damai yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu itu ada. Kenapa kita itu ada masalah? Kita kurang percaya sama Tuhan. Jikalau kita kurang percaya kepada Tuhan, maka di dalam hidupmu tidak akan ada damai. Betul apa enggak? Damai itu dari Yesus. Jadi kemenangan itu bersamaan dengan damai. Sebelum kemenangan itu datang di dalam hidupmu, kalau Tuhan sudah ngomong, damai itu pasti ada, datang, pasti ada, ya. Tuhan sanggup membalikkan situasi menjadi kesaksian. Lihat, jadilah kita anak-anak Tuhan yang penuh, hidupnya penuh dengan kesaksian. Kemenangan pembelaan Tuhan, itulah waktunya kalau sudah kita terima. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian di dalam hidup. Ya, jangan kalau segala sesuatu, oh aku enggak mau, aku malu, enggak boleh. Kita enggak boleh begitu, ya. Saat kita tidak melihat jalan keluar, jikalau saat ini Bapak Ibu sudah tidak ada jalan keluar, kok tidak mendapat, melihat saja tidak ada, buntu. Tetaplah percaya. Tuhan itu bekerja secara diam-diam dan akan menyatakan kuasanya pada waktunya. Percayalah, saat ini mungkin engkau tidak ada perubahan, belum ada perubahan di dalam masalahmu. Jangan dikira Tuhan itu diam saja. Tidak, dia juga bekerja secara diam-diam, ya, tanpa kita ketahui. Makanya itu waktu Tuhan kita tidak akan tahu. Kapan waktu Tuhan menolong kita, memberkati kita, membuka jalan bagi kita, tidak, ya. Hanya yang kita lakukan saja, kita percaya saja, ya, tidak perlu panik, ya. Kita harus berjuang, tidak boleh lalu gini, ya Tuhan pasti engkau kan nolong aku. Lalu kita itu nganggur, tahu. Diam saja, tidak melakukan bagian kita. Tidak boleh begitu, kita tetap. Akhir-akhir ini, akhir zaman, mau nak mau kita ya. Kalian itu, kita ini ya harus mengejar. Kejarlah Tuhan. Tanpa engkau mengejar Tuhan, engkau akan ketinggalan sekali. Harus kita mati-matian mengejar Tuhan. Dengan hidup benar itu juga harus dikejar loh. Hidup benar, berdoa dengan benar, jangan malas berdoa, baca Alkitab. Sekarang, pembelaan Tuhan adalah warisan anak-anaknya. Kita kan anak Tuhan, dia adalah Bapak kita, pasti kita dapat warisan dong. Betul apa enggak? Enggak mungkin. Warisannya itu apa? Janji-janji Tuhan yang ada di firman Tuhan. Kalau engkau enggak percaya bahwa engkau juga tidak akan dapat warisannya. Betul apa enggak? Kalau orang tua ngomong anaknya, nak jangan takut hidupmu. Papa punya, mama punya warisan nanti kelak untuk kamu. Anaknya itu percaya apa enggak? Kalau dia percaya, pasti dia akan mendapat sesuatu. Meskipun warisan itu bukan uang saja ya, segalanya warisan dari orang tua. Kita dapat warisan dari Bapa di sorga itu segalanya. Ya, kita harus ngerti. Sebagai anak Tuhan, kita sudah memiliki jaminan bahwa tidak ada senjata rohani
yang bisa menembus kita, mengalahkan kita tanpa seizin Tuhan. Jadi anak Tuhan jangan ditakut disantet. Tidak akan. Bisa disantet, bisa ya, bisa tidak. Kita jaminan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan akan melindungi hidup kita. Senjata-senjata musuh tidak akan menembus hidup kita. Kita pegang jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan baru kita bisa pegang, baru baru bisa dipakai kalau kita itu betul-betul jadi orang benar, sehingga panah-panah si jahat itu tidak akan bisa menghampiri kita. Tuhan akan membentengi kita, menghardik senjata-senjata musuh apapun juga yang mau menyerang kita. Ya, Tuhan tidak hanya membela, tetapi menghukum juga yang bersalah dan menyatakan terang kebenarannya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya. Tuhan akan membela orang yang benar dan akan menghukum orang yang salah. Ya, tetaplah setia, jangan keluar dari jalan Tuhan. Saat ini saya dapati banyak sekali tekanan demi tekanan terjadi di dalam hidup anak Tuhan, sudah keluar dari jalan Tuhan. Sudah tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan yang dulunya kental seorang pelaku firman Tuhan. Sekarang karena badai, terpaan masalah menghimpit hidupnya, maka dia mulai mengambil jalan keluar, ya, melakukan semuanya yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Banyak orang karena apa? Ingin membela dirinya. Bu, kalau saya tidak melakukan ini, saya kan tidak bisa menghidupi rumah tangga saya. Saya macam-macam. Tuhan tidak mau alasanmu apapun juga. Apalagi kalau status kita sudah anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan tidak mau alasanmu apapun juga. Dosa kecil pasti ada hukumannya. Semuanya itu ada hukumannya. Tidak boleh, ya. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, jangan dilakukan juga, ya. Jangan membenci orang percaya. Yang membenci orang percaya akan diselesaikan oleh Tuhan. Ingat. Ampuni saja siapapun juga. Terutama, sekarang kan gini ya, saya melihat kita sebagai anak Tuhan orang percaya. Tapi banyak sekali orang percaya yang sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Barang siapa yang hatinya tidak terpaut kepada aku selamanya, maka dia akan berperkara di dalam hidupnya dengan aku, ya. Allah sanggup dalam membela kita. Dia tidak mau dan tidak akan membiarkan kita terlalu lama dipermainkan dan hidup di dalam kesusahan. Dia tidak akan. Masalah yang kita hadapi kadang-kadang kok lama sih selesainya. Kita harus ngerti kenapa. Pergumulan kita itu kok enggak mari-mari, bahasa Jawanya. Kok tidak selesai-selesai, itu kena apa? Kita harus cari penyebabnya. Penyebabnya salah satu adalah pada diri kita dulu. Jangan menyalahkan kiri kanan. Banyak sekali saya dapati kalau orang konseling terjadi di dalam masalah, menyalahkan keluarganya, menyalahkan anak, istri, semua itu tidak akan menyelesaikan. Bagaimana, kenapa itu terjadi di dalam hidupku? Kita harus cari koreksi diri kita dan datang kepada Tuhan. Bertobat, minta Tuhan yang memimpin kembali hidup kita secara pribadi, ya. Pertanyaannya sekarang, kapankah Tuhan itu akan membela kita? Kapan sih? Kita harus tahu, ya. Kapan? Kita harus tahu siapa yang akan dibela Tuhan dan kapan Tuhan akan membela kita. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kapankah Tuhan akan membela kita? Pertama, kalau ada sesuatu yang tidak enak di dalam hidupmu, orang lain berbuat jahat kepada kamu, menipu segalanya meskipun hatimu sakit, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita kadang-kadang
tidak melihat pembelaan Tuhan karena kita sudah menangani sendiri. Banyak sekali orang itu ingin pembelaan Tuhan. Tuhan belalah aku, bela aku. Tapi Tuhan melihat, dia menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya dengan dirinya sendiri dengan kekuatan. Minta pembelaan kiri kanan, akibatnya Tuhan ngomong apa? Kan sudah mau selesaikan sendiri. Kau kan sudah mencari kemana-mana berusaha membela dirimu dengan penyelesaian caramu dirimu sendiri. Jadi ngapa nih aku lagi sekarang membela kamu? Ya urusan sendiri. Lah kan begitu ya. Ketika kita tetap menjaga setiap langkah-langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Pembelaan, kapan pembelaan Tuhan itu turun pada kita? Yang pertama, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, ketika kita tetap menjaga setiap langkah-langkahmu sesuai dengan firman Tuhan. Berat ini. Kalau engkau setiap langkah kehidupanmu itu selalu di dalam firman Tuhan, maka pembelaan Tuhan yang luar biasa akan turun di dalam hidupmu. Tapi kalau langkahmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan tidak akan bertindak membela kita dan menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan, kita selalu kalau ibadah, mari angkat tanganmu, terima kuasa Tuhan, urapan dari Tuhan. Semua orang pasti akan terima karena Tuhan itu tidak membeda-beda. Kamu terima, tidak semua menerima. Tapi ketika kita menerima, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, rasanya tidak kuat. Bisakah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita? Kan susah sekali ya. Lalu apalagi yang ketiga, ketika kita tidak mengandalkan manusia. Ini loh, saya tidak menyalahkan ketika ada masalah kita yang kita bingung cari teman nolong kita mengandalkan manusia, itu tidak salah. Tapi terlebih dahulu sebelum cari itu, datanglah bersujud di kaki Tuhan. Minta pertolongan dia ya. Allah belum bisa berbuat apa-apa selama kita terus mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mulai angkat tangan lagi, lagunya angkat tangan dan berkata, Tuhan, semua manusia itu mengecewakan aku. Aku hanya mau mengandalkan Engkau saja. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Lagu itu tadi bagus sekali. Ketika kita mengangkat tangan, ketika kita turun tangan, Tuhan itu bekerja luar biasa. Jangan mengandalkan manusia. Ingat baik-baik. Selama engkau mengandalkan manusia, pertolongan yang engkau harapkan, doa yang engkau perlu jawaban, itu tidak akan datang di dalam hidupmu. Ya. Keempat, kapan Tuhan akan membela kita? Ketika kita selalu siap untuk mengampuni. Ketika engkau selalu siap untuk mengampuni. Hati ini penuh dengan masalah. Hati ini mudah tersakiti. Hati ini seperti kristal disenggol pecah. Jadi Tuhan minta kita siap selalu mengampuni siapapun juga. Mau enggak mau itu syarat kalau engkau ingin mendapat pembelaan dari Tuhan. Ya, seringkali Tuhan itu belum dapat menyatakan kuasa dan kemuliaannya karena kita masih dendam di dalam hati kita. Ada dendam di dalam hatimu. Masalah Tuhan itu melihat hati kita. Dendam itu Tuhan minta harus dibuang hidup-hidup jauh-jauh dari kehidupan kita. Jangan mudah sakit hati. Setiap sakit hati ngomong sama Tuhan, Tuhan hatiku hari ini hatiku sakit sekali disakiti si A. Aku tidak mau Tuhan, aku buang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perbarui hatiku. Setiap hari hati kita itu harus dibersihkan. Kalau kita makan saja setiap hari, piring harus dicuci. Betul apa enggak? Hati kita juga harus dibersihkan, dicuci yang bersih. Sehingga ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu,
Dia mendapati hatimu itu sudah bersih, siap sebagai wadah untuk menerima segala sesuatunya yang baik dari Tuhan. Hati itu bisa ditempati dua macam, yang baik dengan yang buruk. Tapi manusia lebih banyak mengizinkan yang buruk masuk di dalam hati kita. Kepahitan, kebencian, kecewa, macam-macam itu lebih gampang daripada yang baik. Betul apa enggak? Itu saja ya. Yang terakhir, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jangan takut ya pada ancaman siapapun juga manusia. Mungkin saat ini kau lemah, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Janganlah takut kepada manusia. Tuhan itu maha kuasa, ada di pihak kita. Jangan habiskan tenaga kita untuk membalas. Karena Tuhanlah yang akan menjadi pembela dan pembalas untuk engkau dan menolong engkau. Ya, Tuhan itu adil. Jikalau engkau berseru memanggil namaku, maka aku akan turun tangan di dalam hidupmu. Asal aku dapati engkau menjadi anakku yang aku inginkan. Semua orang tua kalau punya anak kepengen anaknya inginnya menjadi yang baik. Demikian juga Tuhan. Tuhan memanggil kita jadi anak Tuhan bukan hanya sekedar KTP-nya Kristen, tapi ingin didapati anaknya yang benar. Sehingga ketika kita berseru, menangis di bawah kaki Tuhan, maka luar biasa pembelaan pertolongan Tuhan dalam hidup kita ya. Itu firman dari Tuhan. Kalau engkau ingin dibela oleh Tuhan, perbaiki hidupmu. Tata hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Oh haleluya, engkau sungguh baik Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Allah yang bela. Oh haleluya, Tuhan kau baik. Singkalalala, singkalalala, singkalala. Singkalalala. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah yang bela, siapa lawan dia? Amin Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami Tuhan. Karena kami sering memakai kekuatan kami sendiri. Bahkan memakai cara dunia ini dengan minta pertolongan manusia. Tuhan, kami tahu
Hanya kepada Engkau-lah Tuhan, kami bersandar berharap dan pembelaan yang sejati berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini. Setiap pergumulan mereka Tuhan, bela mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih ada saat ini Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Lindungi kami, jauhkanlah kami saat ini dari segala sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan saat ini Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang di dalam kesulitan keuangan. Engkau tolong, Engkau buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau melihat semua keadaan kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Urapi kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara. Selamat menikmati weekend saudara bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Jarum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.